Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Intan Puspita Nugraini, calon guru penggerak Angkatan 7 asal SMP Negeri 1 Mijen, Kabupaten Demak. Kali ini saya akan menyampaikan aksi nyata modul 1.4 tentang implementasi budaya positif. Rundown kegiatan ini adalah sebagai berikut. Pertama, pembukaan. Kedua, sambutan kepala sekolah. Tiga, presentasi implementasi budaya positif. Empat, forum diskusi dan tanya jawab. Lima, kesimpulan dan penutup. Dan terakhir adalah tentang contoh penerapan penyelesaian masalah murid dalam kerangka budaya positif menggunakan segitiga restitusi. Marilah kita mulai acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Lia Cabana. Maksudnya kan macam. Nek wong Indonesia maksudnya ya Cabana. Tidak usah ditanyakan artinya. Soalnya ceritanya dulu. Ya, Bu. Yang saya hormati Ibu Intan selaku CGP. Angkatan berapa, Bu? Angkatan 7. Pak Mas Kudi wis lulus. Yang saya hormati Bapak dan Ibu yang berada di sini, Pak Mas Kundi, Pak Eko Widodo, Kawayudi, Bu Nurul, Pak Sardiman, Bu Iyan, Bu Amri, terus Bu Anjarwati, Bu Anjarwati, untuk ngapal besok. Itu jadi ngapal gitu, Alhamdulillah Bapak Ibu semua, kita masih diberi kesehatan untuk melaksanakan kegiatan ini. Kegiatan yang luar biasa, yang menjadi rohnya dari pendidikan yang sekarang. Karena Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sekarang menganak emaskan guru penggerak. Jadi sekarang punjere pusate ini guru penggerak. Ini anak mas. Nah ini anak wedok. Kayak anak mas Kudi. Karena kelihatannya kok guru penggerak ini bisa untuk apa macam-macam lah, keperluannya macam-macam. Jadi termasuk tadi yang diinformasikan Bulia sertifikasi Suramsa apa itu PPG kan, nanti arahnya kan ke sertifikasi ya PPG. Sebelum PPG kalau sudah ikut guru penggerak lulus itu berarti tidak usah ikut PPG kan, kepenak lah. Mana pernah daftar ini Bu Nurul barang masih muda kok, pernah daftar Bu Nurul. Pak Eka udah ada kan? Masa kerjanya belum. Bu Amre sudah. Bu Iya ijek mau kok, mau berarti kan belum. Mau kan berarti belum. Bu Anjar, data Bu. Sudah coba gagal Pak. Umur lagi selawe tahun kok. Sudah daftar gagal. Coba lagi. Ya Bapak Ibu, pada hari ini merupakan salah satu kegiatan di CGP. Salah satu kegiatannya ini dan masih banyak lagi kegiatan. Nanti puncaknya yaitu pada waktu panen raya, panen karya, panen raya Pak Mas Kudi sama. Jadi panen karya, jadi selama pendidikan itu karya-karya dari CGP itu nanti ditampilkan. Sehingga
Bu Intan mulai sekarang mulai mengumpulkan karyanya. Pada waktu nanti di ujung kegiatan jenengan sudah siap, tidak usah golek-golek, tidak usah golek neng sekolah di kosan itu golek apa ya dipamerkan ya. Yang dipamerkan adalah karya dari CGP itu sendiri atau karya anak yang pada saat jenengan melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas dan pada waktu itu jenengan posisinya sebagai CGP. Ojo disibuk sing 2 tahun yang lalu gitu, terus udah sibuknya expired itu ya, kita expired. Jadi ini merupakan proses Bapak dan Ibu, proses untuk menuju ke sana dan pada hari ini kita diskusi ya.
Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Terima kasih sudah berkenan hadir di acara saya. Untuk acara kali ini, yang pertama saya akan mempresentasikan implementasi budaya positif dari modul 1.4 Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 7. Sebentar. Kemudian untuk modul kali ini saya dibimbing oleh Ibu Dr. Sri Handayani M.Hum sebagai fasilitator dan Ibu Lia Kabana SPD MSI sebagai pengajar praktek. Ya, untuk modul kali ini kita akan memperkenalkan apa yang disebut budaya positif. Apa itu budaya positif? Budaya positif di sekolah ialah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh norma, dan bertanggung jawab. Budaya positif dikembangkan dari disiplin positif yang merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran siswa tanpa hukuman dan tanpa sogokan. Disiplin positif berasal dari teori kontrol atau teori pilihan dari Dr. William Gosset yang didasarkan pada pemikiran bahwa Anda tidak bisa mengontrol orang lain, yang bisa Anda ubah adalah diri Anda sendiri. Kemudian semua perilaku manusia itu memiliki tujuan, lalu kita memiliki 5 posisi kontrol, dan yang terakhir dasar perilaku manusia itu ditujukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemudian jika kita menerapkan disiplin positif, kita akan berpegang pada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal, lintas bahasa, suku, agama, maupun latar belakang. Dan untuk kurikulum Merdeka, kebajikan yang universal yang kita pegang adalah profil pelajar Pancasila. Kemudian dasar tindakan tadi kita jelaskan ada kebutuhan manusia, memenuhi kebutuhan dasar manusia yaitu kasih sayang dan diterima, penguasaan, bertahan hidup, kesenangan, dan kebebasan. Lalu yang mendasari perilaku manusia termasuk peserta didik kita ialah teori motivasi perilaku. Pertama berasal dari motivasi eksternal, lalu motivasi internal, dan motivasi internal. Motivasi internal ini yang akan kita tuju untuk mengembangkan disiplin positif. Kemudian kita sebagai guru hendaknya memiliki 5 posisi kontrol, yaitu sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, menjadi teman, pemantau, dan menjadi manajer. Tetapi di kurikulum Merdeka yang sebaiknya kita pilih adalah peran posisi kontrol sebagai manajer. Kemudian untuk menerapkan disiplin positif, kita harus melaksanakan keyakinan kelas. Jadi bukan saatnya lagi kita menentukan yang disebut peraturan yang jika melanggar dihukum, tetapi kita harus melaksanakan keyakinan kelas yang berdasarkan pada kesepakatan bersama. Jadi anak-anak diminta maunya seperti apa, lah itu yang dilaksanakan. Kemudian jika ada permasalahan dalam proses belajar mengajar, sebaiknya kita selesaikan bukan dengan sekedar memberi sanksi atau hukuman, tetapi melaksanakan restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif dan nantinya dilaksanakan melalui segitiga restitusi dengan tahap-tahap. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir menanyakan keyakinan sehingga mereka dapat kembali kepada nilai positif dengan karakter yang lebih kuat pada kelompoknya. Selanjutnya. Lalu tadi dijelaskan pada disiplin positif kita tidak lagi menghukum peserta didik atau murid kita. Nah, yang kita tekankan di sini adalah konsekuensi. Jadi setiap tindakan itu memiliki akibat.
Jika tindakannya baik, maka konsekuensinya baik, tetapi jika tindakannya salah, maka ada konsekuensi yang harus dilakukan untuk memperbaiki tindakannya yang kurang tepat. Kesimpulan, berdasarkan materi modul 1.4 ini dan modul-modul sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa sebagai guru penggerak, kita harus berperan aktif menciptakan budaya positif di sekolah agar dapat mewujudkan visi CGP serta mengamalkan nilai guru penggerak untuk mencapai tujuan pendidikan. Kemudian yang kedua, budaya positif bisa dimulai dari menerapkan disiplin positif, yaitu upaya menumbuhkan kesadaran pada anak untuk melakukan segala suatu tindakan tanpa ancaman berasal dari motivasi internalnya. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih karena telah mengajak saya untuk ikut serta dalam forum diskusi ini. Saya memperoleh beberapa pengetahuan baru terkait dengan tema budaya positif dan 5 peran posisi kontrol yang Anda presentasikan. Anda menyatakan bahwa posisi kontrol yang seharusnya kita ambil pada saat ini sebagai guru ialah manajer. Pertanyaan saya, bagaimana peran posisi kontrol sebagai manajer dalam mendisiplinkan murid? Tindakan apa saja yang sebaiknya kita lakukan? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Eko yang sudah bertanya. Saya coba jawab pertanyaannya. Sesuai dengan paparan saya sebelumnya bahwa budaya positif bisa dimulai dari pembiasaan disiplin positif, yaitu upaya penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Tindakan apa yang dapat kita lakukan? Nah, di sini kita bisa mulai membangun motivasi intrinsik dalam diri murid-murid kita untuk menghargai dirinya sendiri dan belajar mengontrol diri agar tercapai tujuan mulia, yaitu menjadi seseorang yang mereka inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai bersama. Untuk mendukung motivasi intrinsik tersebut, kita bisa mulai mengajarkan untuk membentuk suatu keyakinan kelas yang disepakati bersama yang berisikan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan baik dari seluruh warga di kelas. Adanya keyakinan kelas tersebut insya Allah akan lebih menggerakkan diri seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang diiringi dengan adanya hukuman atau sanksi. Dalam keyakinan kelas tersebut, kita tidak lagi mengenal istilah hukuman atau sanksi, melainkan suatu konsekuensi yang harus dihadapi oleh murid apabila melanggar keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Konsekuensi ini bertujuan untuk mengembalikan anak pada keyakinan semula dan pada akhirnya memiliki perubahan perilaku ke arah yang lebih positif. Demikian jawaban dari saya. Semoga puas. Terima kasih. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Pertanyaan saya, bila kemudian di sekolah ada anak yang nakal atau bermasalah, jika kita tidak boleh memberi hukuman, maka bagaimana cara Anda menyelesaikan permasalahan tersebut? Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Iha Rahmi selaku Wakil Kurikulum SMP Negeri 1 Mijen atas pertanyaannya. Kembali lagi ke tema disiplin positif. Di sini kita mulai berupaya untuk menumbuhkan kesadaran bagi murid-murid kita serta memberdayakan mereka agar terbiasa melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman.
Caranya, sebagaimana yang sudah saya sampaikan tadi saat menjawab pertanyaan Bapak Eko, pertama kita ajak dulu anak-anak untuk membentuk keyakinan kelas yang berisikan serangkaian tindakan positif yang disepakati bersama oleh seluruh warga kelas. Tapi, jika masih ada saja anak yang melanggar atau bermasalah, maka bisa kita coba menyelesaikan permasalahan anak tersebut melalui pola segitiga restitusi. Apa yang dimaksud dengan restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Pola segitiga restitusi melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Beberapa pertanyaan yang dapat kita ajukan dalam penerapan pola segitiga restitusi antara lain, misalnya, kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Kemudian yang lain, keyakinan kelas apa yang sudah kita sepakati sebelumnya? Bisa juga, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Atau bisa juga, kamu ingin jadi orang seperti apa? Dan terakhir, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Atau Anda bisa juga menggunakan pertanyaan lainnya yang bertujuan untuk mengembalikan anak kepada keyakinan kelas yang lebih positif dan bisa mengubah perilaku mereka menjadi lebih baik. Adapun contoh penerapan segitiga restitusi adalah pada contoh kasus berikut ini. Pada semester kemarin, Angel, murid kita di kelas 8, pada saat tes pas semester 1 sempat bolos tidak masuk 2 hari tanpa keterangan. Sampai hari terima rapot, Angel maupun orang tuanya tetap tidak datang ke sekolah meskipun sudah diberi surat panggilan. Akibatnya, nilai rapor semester 1 Angel ada 4 mata pelajaran yang belum tuntas. Oleh karena itu, saya selaku wali kelas kemudian meminta tolong kepada pihak guru BK untuk melakukan home visit dan berusaha mendatangkan Angel ke sekolah walau telah memasuki masa libur semesteran untuk bisa menyelidiki penyebab bolosnya Angel serta berusaha menyelesaikan permasalahan nilai raportnya yang belum tuntas melalui pola segitiga restitusi sebagai berikut. Waalaikumsalam, silakan duduk. Angel tahu kenapa dipanggil Bu Guru? Tidak tahu. Oke, sekarang ini adalah lembar tes kemarin, no. Nah, Angel kemarin waktu tes itu tidak masuk 2 hari. Setelah tes tidak masuk sama sekali. Kenapa, Nak? Kalau sakit kenapa tidak izin Bu Guru, Nak? Ayah saya kerja di Jakarta, itu kerja di pabrik yang ada di situ, karena rumahnya sangat jauh. Nah, kan bisa WA sama Bu Guru. Kenapa kemarin nggak WA? Saya tidak punya hati pulsa. Ya sudah deh, sekarang kita bahas masalahmu. Jadi kamu tahu nggak sebetulnya alasanmu dipanggil Bu Guru itu kenapa? Tahu Bu, saya boleh tidak Ikut tes 2 hari ya? saya tidak boleh, saya sakit. Ya sakit ya. Tapi kalau tidak masuk tanpa izin, apalagi tidak ikut tes, itu tetap salah ya, Nok ya. Oke. Tapi sih nggak masalah sih, artinya banyak teman-temanmu lain yang bolos juga, tapi bolosnya nggak langsung sebanyak ini. Kamu kan nggak masuk 2 kali, tambah habis itu 7 hari habis tes, berarti banyak. Sekarang kamu itu ingin jadi orang yang lebih baik dari temanmu atau ingin jadi orang yang lebih jelek, no? Ingin lebih baik, alhamdulillah. Oke, sekarang Bu Guru paham alasanmu. Tapi besok lagi kalau kamu sakit, kemudian ibunya kerja pagi, HP-nya dibawa, kalau gitu kamu harusnya minta dibuatkan surat waktu malam ya, Nak ya. Terus besok dititip sama temannya. Bisa ya, begitu ya?
Oke. Dan sekarang kalau sudah masalahmu ini kita selesaikan dengan cara apa? Kamu kan nggak ikut tes 2 kali, sehingga rapotmu kan masih kosong karena nanti kalau dikerjakan nggak tuntas. Sebaiknya gimana ini nilai raport dan tesmu ini? Oke, kalau mau ikut tes sekarang kamu nggak masuk 2 kali, berarti tesnya ada 4. Mau dikerjakan hari ini atau 2 hari, no? Hari ini aja, biar selesai sekalian. Kamu siap? Udah deh, kalau gitu Bu Guru siap-siap ambilkan lembar jawabnya, nanti dikerjakan di sini sekalian ya. Oke. Yang penting kamu sudah sadar, terus kira-kira besok lagi diulangi nggak? Betul. Oke, ingat ya, kalau besok nggak berangkat tetap harus izin sama Bu Guru. Oke ya.
pandemi belum berakhir, untuk tetap sering mencuci tangan menggunakan sabun, memakai masker, dan sebisa mungkin menjauhi kerumunan dengan menjaga jarak. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.